Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafi Indrani, menjalankan sekolah Universitas 144, Prodi Manajemen Kelas, mata kuliah perilaku organisasi. Ujian tengah semester. Pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Selengkapnya simak pembahasan di bawah ini mengenai pengertian motivasi. Teori motivasi. 1. Teori kebutuhan MC Cleland. David MC Cleland adalah seorang psikolog yang menyebutkan opininya terkait teori motivasi yang terbagi menjadi tiga jenis kebutuhan antara lain. Kebutuhan presentasi atau need for achievement, kebutuhan afiliasi, need for affiliation, kebutuhan akan kekuasaan, need for power. Yang kedua, teori ERG Alderfer. Teori Alderfer atau juga dikenal sebagai disebutkan oleh Alderfer yang ia ambil dari bentuk persamaan existence yang artinya eksistensi kebutuhan sama halnya dengan fisiologis serta materialistis. Relatedness yang menyebutkan hubungan dengan pihak lainnya. G. Growth yang berarti kebutuhan tumbuh guna meraih potensi diri optimal. Yang ketiga, teori hierarki Maslow. Teori hierarki disebut oleh Abraham Maslow yang merupakan seorang psikolog pada tahun 1943. Dalam teori ini disebutkan jika tingkatan kebutuhan untuk manusia itu didasari kepada 5 jenis mulai dari keperluan yang mendasari sampai kebutuhan tertinggi. Yang keempat, teori harapan Fromm. Victor Fromm adalah seorang profesor yang berasal dari Kanada. Beliau menyebutkan teori motivasi di dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, yang berbunyi jika seseorang akan mengerjakan sebuah tindakan sebab mengharapkan hasil maupun imbalan. Maksud dari teori harapan Fromm yaitu harapan atau ekspektasi tingkat kepercayaan dalam diri seseorang jika sebuah usaha akan mampu menghasilkan suatu kinerja tertentu. Instrumental tingkat kepercayaan dalam diri seseorang jika suatu kinerja yang dikerjakan dapat memperoleh hasil tertentu. Valensi atau valence berhubungan dengan nilai positif serta negatif dari hasil yang sudah dicapai. Faktor-faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang asalnya ada pada diri seseorang individu. Motivasi internal ini muncul sebab adanya keinginan dari seseorang agar mempunyai prestasi serta tanggung jawab di dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu yang pertama, harga diri dan prestasi. Motivasi yang ada pada diri seseorang guna mengembangkan kreativitas serta mengarahkan energi guna meraih prestasi untuk menekan harga dirinya. Yang kedua, harapan. Sesuatu yang hendak diraih oleh seseorang di waktu yang akan mendatang untuk mempengaruhi sikap serta perasaan subjektif orang terkait. Yang ketiga, kebutuhan. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan untuk menjalani kehidupannya, sehingga orang tersebut akan termotivasi dalam melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kepuasan kerja. Motivasi yang ada pada diri seseorang sebab bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu. Yang kelima, tanggung jawab. Motivasi yang ada pada diri seseorang supaya dapat bekerja dengan baik serta berhati-hati agar menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang asal dari luar diri seseorang individu. Motivasi eksternal ini muncul sebab adanya peranan dari luar, sebagai contoh, organisasi yang menuntut perilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, gaji yang sesuai. Yang kedua, budaya perusahaan. Yang ketiga, tujuan bekerja. Yang keempat, tujuan hidup. Jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik atau internal. Motivasi intrinsik atau internal merupakan suatu keinginan dari seseorang individu untuk mengerjakan sesuatu di mana hal tersebut dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi dengan orang lain sebagai hasrat guna meraih tujuan tertentu. Contoh,
Seseorang yang termotivasi agar bekerja supaya dapat memperoleh penghasilan dan bisa memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Dan seseorang yang termotivasi untuk merawat tubuhnya akan bisa tampil lebih percaya diri. Yang ketiga, seseorang yang sering melihat kata-kata bijak untuk status dan motivasi diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik atau eksternal. Motivasi ekstrinsik atau eksternal merupakan hasrat atau keinginan dari seseorang individu guna mengerjakan sesuatu yang dikarenakan adanya faktor dorongan yang bersifat luar atau orang lain atau peristiwa. Guna meraih suatu tujuan yang dapat menguntungkan diri. Contohnya, seseorang yang termotivasi agar bekerja lebih giat sebab adanya peluang yang akan diberikan oleh perusahaan guna meningkatkan karir terhadap pegawai yang berprestasi. Yang kedua, mengerjakan PR agar dapat dibuatkan nasi goreng lagi. Contoh cerita motivasi kerja, jangan takut bermimpi. Cerita motivasi kerja singkat yang pertama dari kisah Ayan, seorang pemimpi. Ayan adalah anak lelaki yang tinggal di desa terpencil, namun Ayan dan teman-temannya masih mendapatkan akses sekolah. Suatu hari, sang guru memberikan materi tentang cita-cita. Setiap murid diminta untuk menggambar cita-cita dan impian yang ingin dicapai pada selembar kertas. Kemudian, masing-masing murid harus mempresentasikan di hadapan teman-teman. Teman-teman Ayan banyak memamerkan impiannya seperti menjadi seorang guru, menjadi petani yang sukses, tinggal di kota besar, dan beragam lainnya. Berbeda dengan Ayan yang dia memiliki mimpi yang jarang dipikirkan oleh anak seusianya. Saat giliran Ayan mempresentasikan mimpinya, teman-teman dan guru tertawa akan mimpinya. Ayan bermimpi ingin menjadi seorang presiden. Seluruh orang di kelas mengejek mimpi Ayan yang tidak masuk akal. Katanya menjadi seorang presiden itu sulit. Anak biasa seperti Ayan tak mungkin bisa mewujudkannya, tetapi Ayan dengan sabar menerima kenyataan tersebut. Dia tetap berusaha dan belajar dengan keras sampai akhirnya Ayan bisa menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi dan menjalani program magister. 20 tahun kemudian, cita-cita Ayan terwujud. Ia menjadi seorang presiden di negara tersebut. Saat ia mengunjungi desanya kembali, Ayan membangun dan memperbaiki sarana prasarana desanya menjadi lebih baik. Nah, cerita motivasi kerja keras ini sangat menginspirasi. Kisah tersebut mengajarkan bahwa jangan takut bermimpi besar. Dengan usaha, kerja keras, dan doa, impian setinggi apapun tetap akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.